Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan yang terakhir dan kita akan membahas masalah integral. Sebenarnya akan ada, kalau ada waktu lebih banyak mungkin akan nyampe ke integral tak tentu atau tertentu. Tapi berhubung waktunya memang tinggal satu pertemuan, kita bahas integral saja ya. Kita langsung ke integral. Definisinya, fungsi f disebut antiturunan integral tak tentu dari fungsi f kecil pada himpunan d jika f absen x. Jadi f absen x dalam arti di sini f-nya itu besar sama dengan fx untuk setiap x anggota d. Fungsi integral tak tentu dinotasikan dengan integral fx. Jadi di sini kan ada kata-kata integral tak tentu. Sebenarnya di kalkulus 2 itu Anda akan memulainya itu integral tertentu dari integral tertentu. Oke, kita lanjut saja. Fungsi integral tak tentu f dinotasikan dengan integral fx dx. Dinamakan integran. Jadi d per dx, integral fx dx itu sama dengan fx. Jadi ini ya. Contohnya di sini sin x dan sin x plus 5, sin x minus akar 7 adalah fungsi-fungsi integral tak tentu dari cos x. Pada seluruh garis real sebab derivatif mereka sama dengan cos x untuk semua x. Jadi di sini ada sifatnya di sini. Misal jika kita memiliki fungsi f dan g mempunyai antiturunan dan k suatu konstanta. Misal di sini ini sudah ada contohnya atau ada sifat yang satu dan kedua di sini. Jika yang pertama itu integral dari konstanta fungsi fx dx, maka konstantanya itu konstanta di sini kita bisa lepas atau kita bisa kedepankan karena itu konstanta, makanya tidak bisa diturunkan, makanya di sini konstanta integral fx dx. Yang kedua, jika kita memiliki dua fungsi, ada f dan ada g, maka kita bisa memisahnya biar lebih gampang. Jadi fx dx dan integral gx. Itu untuk dari sifat ini, dari dua sifat ini. Ini akan diimplementasikan ke dalam soal-soal. Teorema 4.03. Jika f dan g keduanya integral tak tentu dari f pada interval i, maka fx di sini dan gx-nya itu berselisih suatu konstanta pada i. Jadi atas sini f min gx itu sama dengan c. C ini adalah sembarang konstanta. Akibatnya jika f suatu fungsi integral tak tentu dari f, maka hasilnya pasti akan begini. Integral fx dx itu sama dengan f besar x plus c. Untuk rumus dasar dari semua integral itu ini ada. Yang pertama, memang rumus dasarnya memang yang harus benar-benar Anda kuasai adalah di nomor 1 ini ya. Karena ini dasar, memang benar-benar dasar. Jika kita memiliki fungsi integral x pangkat n dx, berarti rumusnya adalah 1 per n min 1 x n min 1 ya. Jadi n-nya itu kuadratnya, terserah kuadrat berapapun ya. Jadi tinggal Anda, misalkan ada integral 2x, kalau kita melihat dari rumusnya berarti 1/2 plus 1 x 2 plus 1, sehingga hasilnya akan menjadi 1/3 x pangkat 3. Nah, itu ya. Kalau kita memiliki integral x kuadrat dx, sehingga turunnya akan menjadi integralnya akan menjadi 1/2 plus 1 x 2 plus 1, atau bisa dibilang 1/3 x pangkat 3 tuh.
Sama saja kalau dia nomor 2 itu jika seper X dx, maka hasilnya itu ln mutlak X plus C. C di sini kan konstanta yang dibilang tadi, konstanta sembarang. Dan juga kalau ada eksponensial atau e pangkat X dx, itu hasilnya e pangkat X integralnya ya. Kalau memiliki ax dx juga ada seper ln a. Kalau dari turunan kemarin ya, turunan logaritma, sampai kita di cos ini di 15 ini, cos ax dx itu hasilnya sin hx plus c. Itu Anda ini bisa dicatat dan bisa diingat-ingat ya. Rumus ini akan berguna di integral seterusnya. Jadi kalau integral Anda sudah tahu, oh hasilnya ini. Tuh. Nah, dari contoh ini, dari rumus-rumus dasar, makanya akan ada timbul di sini soal. Ini kan ada soal. Ini ada soal-soal di sini. Jadi Anda kerjakan itu soalnya itu. Saya kira itu gampang ya. Yang pertama itu integral dari x min 2 pangkat 2 dx dan integral dari 2x plus 2 plus x plus 1 x pangkat 3 dx. Jadi saya perbesar. Ini soal yang harus Anda kerjakan. Saya perbesar soalnya. X min 2x pangkat 2 dx. 2x pangkat 2 plus x plus 1 per x pangkat 3. Yang ketiga integral 1 ditambah akar x per x. Yang keempat sin x minus akar x. Dan yang kelima adalah 2x. Jadi memang ini kok nggak sama dengan contoh soalnya. Kita kalau Anda mau mengerjakan ini, Anda bisa melihat dari ini, dari rumus dasar ini. Itu sudah ada di rumus dasar, itu tinggal Anda menerapkan ya. Pak, ini kan nggak sama Pak. Ya jelas nggak sama. Itu kan namanya rumus dasar biar Anda bisa mencari ada seper x, ada seper x misalkan. Bisa Anda definisikan atau implementasikan ke soal ini. Terus sekarang adalah integral dengan substitusi. Masalahnya sini tentukan misal ada 2x plus 5, 2 pangkatnya itu 2006 dx. Untuk menyelesaikan persamaan ini dapat digunakan aturan seperti pada teorema Bekuth. Ini teoremanya. Jika UGX yang didefinisikan pada integral I mempunyai inverse X sama dengan G pangkat 1 pangkat min 1 U, dan fungsi-fungsi G dan G pangkat min 1 keduanya mempunyai derivatif yang kontinu. Intinya ini sudah ada, biar saya tidak membaca di sini. Jika saya mempunyai fungsi f gx g absen x dx itu sama dengan fu atau integral dari fu du. Pak, ini di sini sudah ada contohnya. Kita bahas di sini contohnya ya. Jika soalnya itu adalah integral dari 2x plus 5 pangkat 2006 dx, penyelesaiannya kita misalkan aja. Yang pertama itu U kita misalkan itu adalah 2x plus 5 nya. Jadi kita misalkan yang di dalam dulu. Sehingga kalau ini diturunkan terhadap x nya adalah hasilnya 2 ya. Hasilnya 2 du per dx nya, jadi diturunkan terhadap x nya. Kalau sudah hasilnya 2, karena kita mau mencari fu du nya, karena pasti di sini cari du nya. Du nya ya jelas 2 dx. Maka di sini ada kata maka, integral 2x plus 5 pangkat 2006 dx itu adalah integralnya adalah setengah 2x plus 5 pangkat 2006 dx. Jadi dari ini ya, fu nya per du nya. Du nya ini, fu nya ini kan. Pak, ini kok ada setengah-setengah, ini dari hasil ini ya, dari hasil 2 dx ini. Jadi kalau misalnya hasilnya antara 6 dx berarti seper 6 dx. Kalau hasilnya 3 dx berarti 3 dx berarti hasilnya seper 3 dx. Karena setengah ini sendiri adalah konstanta, makanya setengahnya itu dilempar di
di depan integral, sehingga akan menjadi setengah integral U. Karena di sini U-nya itu adalah ini, maka sini U pangkatnya 2006. Dan ini sendiri adalah DU, makanya U pangkat 2006 DU. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah punya aturan itu kan sama saja X pangkat N. Jadi kita bisa masukkan ya, berarti 1/N ditambah 1 XN tambah 1. Nah, kalau dari situ makanya 1/(akar)2007 U pangkat 2007 plus C. Jadi sudah masuk ke rumus dasar yang tadi nomor 1 itu. Kalau sudah seperti ini kan sudah jelas, kita sederhanakan sehingga hasilnya adalah 1/4014 kali 2x plus 5/(akar)2007. Nah, ini sudah jelas ya kalau substitusi. Ini ada contoh lagi. Contoh 3. Jika saya memiliki integral x 3x kuadrat plus 5/(akar)2006 dx. Nah, kita misalkan lagi. U-nya adalah yang ada di kurung ini, 3x 2 plus 5. Sehingga du dx-nya adalah, karena di sini kalau tadi variabelnya 2x saja, karena di sini yang contoh 3 ini variabelnya pangkat ya, maka hasilnya du dx-nya adalah 6x. Kalau kita mencari du-nya berarti 6x dx. Ya. 6x dx. Maka kita langsung masukkan ke rumusnya. Maka integral dari x 3x kuadrat plus 5 pangkat 2006 dx di sini adalah hasilnya 6x, berarti 1/6 ya, 1/6 3x kuadrat plus 5 2016 6x dx. Fx ini ya, Fu ini dari Fu seperti yang tadi, Fu du. Nah, kalau sudah seperti itu kita langsung substitusi. Nah, substitusinya ini kan adalah U, makanya 1/6-nya kita lepas karena konstanta U pangkat 2006 du. Nah, masukkan l/. Ini baru kita integralkan. Kalau sudah diintegralkan berarti 1/6 kali 1/2007 U pangkat 2007 konstanta. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Itu gampang. Terus contoh yang nomor 4 ada lagi di sini kalau cosinus. Cosinus ini kalau kita memiliki integral cos setengah x dx. Nah, cos setengah x dx ya. Maka U-nya di sini adalah setengah X-nya. Nggak mungkin kan U-nya cos. Setengah X-nya du dx-nya adalah setengah. Ya, kalau kita turunkan terhadap X-nya berarti du dx-nya adalah setengah, sehingga du-nya sendiri adalah setengah dx ya. Kalau di sini sudah setengah dx, nah di sini kan kita langsung masukkan, maka 2x setengah dx. Kenapa di sini dia hasilnya 2 kalau setengah? Kalau tadi kan hasilnya kalau tadi kan ngomong saya kalau 6 itu, kalau 6 hasilnya berarti 1/6. Nah, sekarang di sini hasilnya 2, berarti kan 2-nya tinggal dilempar ke atas saja, berarti ya makanya hasilnya di situ keluarnya 2. Atau pakai cara yang ini juga sama ya. Sehingga di sini muncullah di situ ada cos 2 integral cos U du. Nah, cosnya ini kan dari setengah X ini. U-nya setengah X ini ya, setengah X-nya itu kan adalah U, makanya cos U du. Nah, du-nya dari ini. Kalau sudah seperti ini kan yang diintegralkan cuman cos U-nya. Integral cos berarti adalah sin U, makanya hasilnya di sini sin U. Hasilnya adalah ini. Nah ya, kita masukkan lagi U-nya. U-nya di sini adalah setengah dx, makanya situ hasilnya 2 sin setengah X plus C. Itu untuk contoh kalau ada cosinus. Dan di sini juga ada soal ya. Ini ada soalnya. Nah, itu ada 10 soal. Jadi yang tadi itu ada soal lagi, yang ini
juga ada soal yang harus Anda kerjakan juga ya. Nah, ini soal yang saya perbesar. Nah, ini soal yang kedua yang wajib harus Anda kerjakan. Tuh, saya sudah perbesar ya. Jadi ada dua soal. Yang pertama itu integral biasa, yang kedua ini adalah integral substitusi. Ya, jangan sampai lupa. Oke, saya rasa cukup itu saja biar Anda, karena sudah ada dua pembahasan ya. Tidak terlalu jauh juga karena waktunya juga mepet dan tugasnya juga ini. Jadi biar materi tidak seberapa waktu Anda UAS. Mungkin kalau seumpamanya di semester 2 ketemu saya atau ketemu dengan dosen lain, jadi Anda tinggal ngomong bahwa integral, saya sudah nyampe integral tertentu tapi dengan pembahasan masih di substitusi. Jadi biar dosen yang berkelanjutan itu bisa meneruskan apa yang tidak mau. Jadi biar tidak langsung ke integral tertentu. Jadi bisa mengulang di sini. Oke, semua materi sudah saya berikan dan waktu juga sudah di finish. Artinya waktunya sudah habis. Ini pertemuan ke-15. Pertemuan ke-16-nya itu adalah UAS. Jadi saya rasa tugas ini tugas terakhir. Dan yang paling penting lagi, saya nanti akan memberikan nilai Anda sebelum UAS. Artinya Anda sudah bisa menerka nilai Anda sendiri. Saya sudah dapat, sebelum UAS ini saya sudah dapat C, apa sudah dapat D, apa sudah dapat E. Jadi Anda bisa menerka bahwa UAS saya harus dapat sekian biar saya dapat A. UAS saya harus dapat sekian biar saya dapat B. Jadi memang nilai itu saya akan berikan sebelum pekan sunyi lah. Mungkin itu saya akan berikan nilai, dan di situ nilai murni Anda ya. Artinya kalau ada yang merah-merah berarti rata-rata itu kan memang di tugas. Ada mahasiswa yang memang kelupaan ngumpulin tugas apa gimana. Jadi memang ada. Jadi kalau kewajiban Anda, tugas itu harus Anda penuhi. Kenapa? Itu untuk kelulusan Anda. Jadi memang ada yang saya kasih itu ntar, kalau ada yang merah-merah itu berarti tugas kesekian. Misalkan di tugas kedua itu merah Anda, nama Anda di tugas kedua merah, berarti Anda belum ngumpulin tugas kedua. Anda wajib ngumpulin. Misalkan di tugas 1, tugas 5, tugas campur-campur tugasnya, silakan. Apakah boleh bertanya sama saya? Tidak bisa. Kenapa? Saya juga lupa kadang tugasnya itu yang mana. Jadi misalkan Anda tugas 3 itu yang mana ya? Anda boleh tanya sama teman Anda ya. Karena saya tidak hanya mengajar mata kuliah ini, jadi masih banyak yang saya ajar. Jadi saya kalau umpamanya tugas yang nomor 2 saya sudah lupa apa tugasnya. Jadi mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan cara mengajar saya kalaupun ada yang tidak berkenan. Oke. Kita akan bertemu lagi di UAS. Entah UASnya itu sudah nggak daring atau tetap muka, kita ngikutin peraturan ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.